Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya, saudara semua boleh berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara, di dunia ini ada beberapa negara yang tingkat keamanannya sangat tinggi. Kalau kita googling, kita akan dapati negara pertama dengan tingkat keamanan yang tinggi ialah Singapura. Yang kedua ialah Norwegia, dan yang ketiga ialah Swiss. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan mereka mempunyai hukum, mereka mempunyai undang-undang, mereka mempunyai peraturan yang mereka taati secara benar dan baik. Saudaraku, ketika Allah menjadikan manusia, Allah juga memberikan hukumnya, 10 perintah Allah. Kita dapat membacanya dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mengapa Allah memberikan perintahnya? Kita dapat membacanya di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 juga menuliskan, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 menuliskan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum itu? Saudaraku, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, dia menerima 10 perintah Allah. Di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18 menuliskan, Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudaraku, ketika Musa dia menerima 10 perintah Allah, dia turun, dia mendapati bangsa Israel sedang membuat patung anak lembu emas, kemudian mereka menyembahnya, dan Musa menjadi marah karena dia baru saja menerima 10 perintah Allah itu. Dia melemparkan 2 loh batu itu kepada patung anak lembu emas, dan 2 loh batu itu pecah. Saudaraku, Allah tidak membiarkan Musa untuk kembali menulis 10 perintah Allah itu, tetapi Allah menyuruhnya agar memahat 2 loh batu dan kembali naik ke atas Gunung Sinai, dan Allah kembali menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri. Di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-16 menuliskan, kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Saudaraku yang terkasih, apakah definisi dosa menurut firman Allah? Saudaraku, kita dapat membacanya di dalam Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku, kita sudah dapati apa itu definisi dosa. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-7, Rasul Paulus menuliskan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudaraku, dari 10 perintah Allah lah kita tahu apa itu dosa menurut tulisan daripada Rasul Paulus ini. Saudaraku yang terkasih, hukum tidak dapat menyelamatkan kita. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tanpa pertumpahan darah di kayu salib, tanpa penebusan di kayu salib, saudara dan saya tidak bisa diselamatkan. Tetapi hukum itu bagaikan cermin yang memberitahukan ada dosa, ada kotor di wajah kita. Maka kita harus datang kepada Yesus, mengaku dosa kita. Kita akan bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kembali kepadanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-23 menuliskan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, begitu juga Yakobus menuliskan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang terkasih, kenapa hukum Tuhan sangat penting bagi kita secara pribadi? Saudaraku, kita percaya tentang penghakiman. Dan apa yang menjadi standar penghakiman? Yakobus 2 ayat 12 menuliskan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Saudaraku yang terkasih, bisakah hukum Tuhan dibatalkan? Saudaraku, seandainya hukum bisa dibatalkan, maka dosa tidak ada. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kalau saja dosa bisa dibatalkan, Yesus tidak akan datang mati di kayu salib. Kita dapat membacanya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang terkasih, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-17 juga menuliskan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8 menuliskan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Saudaraku, pertanyaan yang berikut, apakah Yesus datang untuk mengubah hukumnya? Saudaraku, kita dapat membacanya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudaraku, ketika Yesus datang, Yesus tidak meniadakan atau membatalkan hukumnya, karena hukum itu adalah perbuatan tangannya sendiri. Bahkan ketika Yesus datang, Yesus membuat kita mengerti bahwa melanggar hukum adalah konsekuensi yang sangat berat, dan Yesus sendiri memberatkan apa yang telah Dia tuliskan. Kita dapat membacanya di dalam Matius 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Di ayat yang berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Begitu pula di dalam Matius 5 ayat 27 dan 28 menuliskan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudaraku, di dalam Yakobus 2 ayat 10 menuliskan bahwa kita tidak dapat memilih-milih hukum mana yang harus kita ikuti atau kita tidak ikuti. Saudaraku, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tentunya kita sangat mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah rela berkorban untuk menebus saudara dan saya. Apa yang kita lakukan untuk mengasihinya? Kita dapat membacanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku yang terkasih, begitu juga Rasul Paulus menuliskan untuk kita di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mempelajari mengapa Allah memberikan perintahnya kepada kita, agar kita panjang umur, agar kita sejahtera, agar hidup kita baik dan selalu diberkati. Saudaraku, dua loh batu tidak ada lagi saat ini, tetapi Allah telah menuliskan perintahnya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita dapat membacanya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-16. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah sebagai bukti kita mengasihinya, agar hidup kita berbahagia, agar hidup kita diberkati dan sejahtera. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di renungan-renungan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.